Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di channel YouTube Magnet Rezeki. Dan ini adalah live pertama kali saya yang diminta oleh teman-teman dari Malaysia untuk berbincang tentang magnet rezeki dan kaitannya dengan goal setting, ya, dengan setting untuk goal-goal kita, ya. Jadi alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Nasrullah, ya. Saya duduk di Indonesia, ya, di Depok. Oke, nanti kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan bisa ketik di komen, ya. Dan alhamdulillah, ya, salam kenal dengan kawan-kawan daripada Malaysia. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Magnet Rezeki, ya, dan alhamdulillah saat ini buku Magnet Rezeki telah menjadi mega bestseller di Indonesia. Alhamdulillah, ya. Mega bestseller ini means dah berapa kali dicetak, ya, dan di Indonesia tak banyak yang telah menjadi bestseller, ya, atau mega bestseller. Mungkin kawan-kawan pernah melihat ISQ 165, kemudian The Power of Giving Sakti Sumansur, Quantum Ikhlas, ya, RB Sentanu, 7 Keajaiban Ipo Santosa, dan alhamdulillah per hari ini, ya, Magnet Rezeki telah menjadi one of mega bestseller di Indonesia. Ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya. Ini di Pati di Jawa Tengah, ya, kemudian 1.200 orang di Makassar, 900 orang di Malaysia. Saya pernah juga ke Malaysia di IDCC di bulan April 2019, dan ini pesertanya lebih kurang ada 1.200 orang. Kemudian di Padang 1.300, di Pekanbaru 3.300, kemudian ini di Surabaya 1.500 orang, di Jakarta 1.500, di Banten 900, di Bandung 1.500, dan kemarin saya di Jogja ada 800, di Bogor, ya, lebih kurangnya 900 orang, kemudian di Jakarta 1.000 orang, ya, dan saya baru pulang dari Sukabumi, itu lebih kurangnya 2.000 orang. Yang paling banyak, ya, masih rekornya di Pekanbaru, ya. Nah, jadi ini di Pekanbaru ada lebih kurangnya 3.300 orang, ya. So ini adalah sejarahnya, ya. Jadi ini buku yang pertama, ya, ini buku pertama saya tulis bersama dengan sahabat saya, Mas Ipo Santosa. Kemudian ini buku yang kedua, Rahasia Magnet Rezeki. Kemudian yang buku yang ketiga adalah Karyawan Juga Bisa Kaya. Kemudian ini buku keempat saya tulis bersama dengan CTMR saya, atau Certified Planner Magnet Rezeki, berjudul Kajian Magnet Rezeki. Kemudian ini buku yang kelima, ya, adalah Diary Garputala, ya. Buku ini adalah one of my best books lah, gitu, ya, karena buku ini menjelaskan tentang banyak hal kaitannya dengan menyelesaikan persoalan menggunakan Al-Quran. Kemudian ini buku terakhir, ya, buku Rania, ya. Rania ini adalah buku novel, ya, yang menceritakan tentang bagaimana merawat cinta dan mengarahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mendapatkan cinta manusia juga, ya, dengan cara yang terbaik, ya. So karena cinta nggak bisa dimotivasikan, gitu, ya, saya buatnya dalam bentuk novel, ya. Nah, ini buku yang banyak merubah orang, ya. I'm non muslim tapi suka banget dengar audio-audio Pak Nasrullah, oke, ya. Dan buku, ya, terima kasih banyak, ianya membantu kehidupan saya, ya. Salam kenal Marni Talu, ya. Mudah-mudahan God bless you. Kemudian bertemu di mega seminar, insya Allah, ya. Oke, buku ini telah banyak mengubah kehidupan ribuan orang. Banyak orang yang terubahkan kehidupannya boleh menggunakan ilmu ini, ya. Misalnya Pak Ahmad dari Jakarta, ajaib setelah jalankan materi Magnet Rezeki, hutang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas, ya. Jadi awalnya nih company dia ada hutang atau amanah sebesar 13 miliar, ya, satu, ya, lebih kurang 3 juta ringgit, ya. Kemudian dicobalah untuk menjualkan aset dia, hartanah dia, tapi tak laku-laku bertahun-tahun, ya, sampai kemudian akhirnya
dia dengarkan ilmu magnet rezeki hanya dengan mendengarkan saja, ya hanya dengan mendengarkan saja 18 jam tiba-tiba ya aset dia ada yang beli ya dan dibayar cash keras 5,5 miliar ya aksi ya. Nah dia telepon saya, Pak Nas, kenapa kok saya bisa seperti itu? Karena selama ini ya Bapak ini tidak menjadi magnet ya, dia hanya menjadi besi biasa. Kan besi itu ada dua, besi biasa sama besi magnet, sama-sama besi ya. Tapi kenapa yang satunya memiliki daya magnet? Karena dia structure yang ada di dalam magnet itu sangat-sangat teratur ya, sangat-sangat teratur. Sementara di besi biasa itu bertabrak-tabrakan. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat struktur tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, itu teratur. Nah, cuma bagaimana caranya membuatnya teratur, itulah ilmu magnet rezeki. Jadi ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang membuat kita semakin mudah untuk melakukan banyak hal. Karena gini, contoh ya, hal yang bertabrakan begitu ya. Mau sehat pergi ke rumah sakit ya, mau sehat pergi ke rumah sakit. Ini aja udah bertentangan ya. Ini bertabrakan, mau sehat pergi ke rumah sakit. Nah, hal seperti ini ya, kalau seandainya kita sebagai seorang pebisnis gitu ya, ada hal yang bertabrakan seperti ini, akhirnya kita jadi tidak mudah mencapai sesuatu ya. Nah, ketika Pak Ahmad ini seluruh struktur molekul dalam tubuhnya itu sudah rapi ya, maka akan sangat mudah gitu ya. Betul, rumah sehat ya. Jangan lagi pergi ke rumah sakit ya. Begitu juga dengan di Malaysia nih. Malaysia ini ada kan hospital kan. Hospital tuh sama juga ya. Hospital tuh house of sick people including labor and trade. Oh, dari Taiwan, subhanallah ya, dari Taiwan. Selamat datang ya. So, ada lagi Bu Siti dari Balikpapan. Setelah saya jalankan salah satu jurusnya 7 hari ba'da lebaran ya, 7 hari ba'da lebaran suami saya dapat project ya senilai 1,5 miliar, lebih kurang 500.000 ringgit lah ya. Dia dapat project ya. Subhanallah ya. Jadi dia baru jalankan salah satu jurusnya. Ada berapa banyak Pak Nas jurusnya magnet rezeki ini ya? Ada lebih kurang 101 jurus lah. Ada 101 jurus ya yang sudah saya sampaikan di internet atau di Telegram, itu lebih kurangnya 44 jurus ya. Nantikanlah beberapa jurus-jurus yang lainnya ya. Nah, dia baru jalankan salah satu jurusnya saja itu sudah mendapatkan project senilai 1,5 miliar. Dia subhanallah ya. Kemudian Mbak Eri dari Surabaya, luar biasa setelah mengenal magnet rezeki hidup jadi enteng dan tiba-tiba saya dilamar gitu ya. Jadi ini juga bisa menarik jodoh ya. Kemudian Pak Awad dari Sukabumi, saya benar-benar hujani rezeki setelah mengenal magnet rezeki. Alhamdulillah diberikan hadiah umroh gratis ya. Dari Kalimantan Timur, selamat datang. Dari Jawa Tengah, Bogor ya. Dari Malaysia, Dubai, Masya Allah ya, subhanallah. Dari Dubai ya, selamat datang Mbak Amiyati. So, dia dapat umroh gratis ya. Ada yang bahkan gitu ya, dia dapat umroh plus dapat suami gratis. Kemudian ini Teh Atik dari Depok sudah 8 kali ya saya ikut training magnet rezeki dan tidak pernah bosan ya, hidup saya penuh keajaiban ketika mengikutinya. Riau, subhanallah ya. Omset ratusan juta dan bisa keliling dunia ya. Saya tanya sama Teh Atik, emang kemana aja Teh gitu ya. Dia pergi ke umroh free, kemudian ya selamat datang ya Asrah Adam dari Malaysia, kemudian Dina Rosa ya. Dia pergi umrah free, kemudian dia pergi ke Dubai, pergi ke Singapura, kemudian pergi ke Thailand, terakhir dia ke Australia. Jadi subhanallah ya. Jombang, Gus Dur ya, Masya Allah ya. Saya pernah sempat ke sana ya, ke Gus Dur. So dia akhirnya tak bosan-bosan ikut lagi acara magnet rezeki, ikut lagi, ada penjelasan saya, ada saya datang kemana, dia datang lagi gitu ya, sampai akhirnya gitu ya, itu luar biasa gitu ya, sampai yang ke-10 dia ikut ya, yang ke-10 dia ikut, kemudian ketika pulang dia nak menghajikan orang tua dia, yang mak bapak dia, kemudian akhirnya ya ketika dia nak menghajikan mak bapak dia, dia pulang gitu ya, kemudian ini yang namanya LOP, Law of Projection ya, dia memproyeksikan ya, ya haji orang tua. Nah, dalam ilmu magnet rezeki ya, ketika kita nak sesuatu ya, kita cukup katakan dalam pikiran kita.
Ini yang disebut sebagai materi law of projection, ya. Nah, cuma memang dia tak cukup hanya dengan minda kita, ya, tapi ada lagi yang lain lah, ya. Nah, itu yang kita bahas sekejap, ya. Nah, so ketika itu dia ke Jogja, kemudian pulang, dia langsung berpikir nak menghajikan orang tua. Dalam 2 bulan, dalam 2 minggu, ya, dia dapatkan uang 50 juta, ya. Jadi sales dia meningkat, kemudian akhirnya, ya, sales dia meningkat sampai akhirnya dia daftarkan mak bapak dia, ya, dari Sabah, masya Allah, dari Malaysia, ya. Ketika dia daftarkan, gitu, ya, dia tanya, ya, berapa lama perginya, ya, lebih kurang perginya itu 20 sekian tahun, ya, 20 sekian tahun. Kemudian dia berpikir, ya, nanti mak bapak saya masih hidup ke? Ya, ini aturan, ya, dari pemerintah, Bu, gitu, ya. Kalau seandainya ibu mau cepat, ya, ada yang plus, gitu, ya. Nah, kemudian akhirnya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting saya sudah bayar, gitu, ya, sudah daftar. 3 minggu kemudian dia dapat kabar dari telepon dari kantor Depak itu, Bu, boleh nggak ibu datang, gitu, ya. Untuk apa? Ya, ibu datang aja dulu, nanti saya dari Penang, Malaysia, ya, MZR Rich Resources, alhamdulillah. Kemudian ketika dia datang ke kantor agama itu, ya, kemudian dia disampaikan bahwa ini ibu bisa dapat fasilitas dipercepat 2 tahun sahaja. 2 tahun sahaja, yang tadinya dia berpikir 20 sekian tahun, nah ini dia hanya 2 tahun sahaja. Kemudian dia telepon saya, Pak Nas, ini adalah keajaiban yang kesekian, ya. So, banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi pada alumni, ya. alumni Magnet Rezeki, ya. Mereka semua mendapatkan keajaiban yang luar biasa, ya. Nah, kenapa terjadi keajaiban-keajaiban pada kehidupan mereka? Ya, karena sebenarnya, ya, manusia itu adalah makhluk ajaib, ya. Allah sendiri yang menggaransi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia sesempurna bentuk, ya. Sempurna bentuknya, tapi bukan hanya sekedar bentuk fisik, tapi juga sempurna bentuk, sempurna seluruhnya, ya. Jadi kalau seandainya ditanyakan mana lebih hebat ciptaan Allah, begitu, ya, antara bulan, matahari, planet, galaksi dengan manusia, pasti manusia, ya. Pertanyaan berikutnya, ya, mana lebih hebat, malaikat dengan manusia, ya, pasti manusia, ya kan. Kalau Allah garansi tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka manusia itu lebih hebat daripada, ya, manusia ini lebih hebat daripada malaikat. Nah, ketika lebih hebat dari sisi apanya? Dari segala hal, ya, dari segala hal, ya. Bahkan malaikat ini tunduk, ya, sujud kepada Adam, kepada manusia, ya. Subhanallah, ya. Nah, maka yuk jadikan diri kita ini lebih hebat daripada malaikat, ya. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa kita manusia biasa, ya, kemudian banyak galaunya, banyak khawatir, banyak resah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggaransi demikian. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika kita mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu Magnet Rezeki ini akan mengembalikan kita kepada kebanggaan kita terhadap Islam kita sendiri, ya. Selama ini kita ambil ilmu-ilmu dari barat, ya. Kita ambil ilmu-ilmu dari barat, ilmu-ilmu dari orang-orang yang bahkan mohon maaf, ya. Dia sebenarnya, gitu, ya, taklah hebat sangat, ya. Taklah hebat sangat. Kenapa mereka hebat? Bukan karena mereka hebat. Kita samalah, dia pun manusia juga dengan kita. Tapi kita gunakan prinsip-prinsip dia, ya. Padahal Allah telah berikan prinsip yang namanya agama. Nah, maka ilmu Magnet Rezeki mengembalikan diri kita untuk tidak lagi mengambil yang lain pun sudah bagus juga. Walaupun, ya, ya, ini sudah langsung testimoni, ya. Ketemu ilmu Magnet Rezeki, ya, masya Allah, ajaib. Memang saya merasakannya berulang-ulang dari hajat kecil sampai tak terduga, ya. Banyak sekali testimoni, ya. Setiap hari saya dapatkan testimoni banyak sekali, ya. Nah, maka yuk sama-sama kita kembali kepada hakikat kemanusiaan kita. Mau agamanya apa, mau dari mana keturunannya, gitu, ya. Cuma mohon izin, gitu, ya. Saya ambil, ya, sumber ini daripada agama saya yang menurut agama saya, ya, menurut agama saya ini adalah sudah cukup dahsyat. Dan akhirnya, ya, saya gali, ya, dari sumber agama saya. Nah, bagi yang Muslim,
Yuk sama-sama kita bangga gitu ya dengan agama kita sendiri. Bagi yang non muslim silahkan digunakan, karena Islam ini ya adalah salah satu sumber ya kebaikan ya. Nah, ketika Allah bertanya, "Maza anzala rabbukum?" ya, apa yang diturunkan kepada Tuhanmu? Qalu khaira. Yang diturunkan adalah kebaikan. Kebaikan ini boleh digunakan oleh siapapun ya. Sepanjang manusia mau menggunakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ya. So, itu keajaiban-keajaiban. Ada lagi nih ya, ini Bu Dwi Purhayati daripada Surabaya ya. Saat mengikuti camp saya bertanya, apa mungkin saya boleh berangkat haji tahun 2019? Dia ikut acara saya ini tahun 2018 ya. Dia ikut acara saya tahun 2018. Kemudian dia nak berangkat haji tahun depannya ya. Di Malaysia tak mungkin ya. Karena di Malaysia ini daftar haji ini 100 tahun ya. Di Indonesia lebih kurang 25 tahun ya. Kemudian di dalam camp dia dapatkan keyakinan yang penuh ya, bahwa Allah akan mewujudkan segala hal yang mustahil itu atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dia dapatkan satu ayat ya, di dalam Al-Qur'an, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun ya. Urusan-urusan Allah itu naik ke atas langit gitu ya. Dengan ya, selamat Ustaz Nasrul. Oh, ada Datuk Farida nih, Masya Allah. Dan selamat datang SST ya. Sedang giat mempersiapkan program mega seminar Magnet Rezeki. Insya Allah kita jumpa kat sana. Kita akan discuss dan bincang dengan hal-hal yang dahsyat dari ilmu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi saya ambil sumbernya daripada agama saya, kemudian yang nak menggunakan silakan dari siapapun ya. Makanya tadi ada dari non muslim ya, disuka dengan ilmu-ilmunya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini boleh bermanfaat ya, boleh bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Oke, nah ini dia dapatkan ayat yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Bagi kamu 1000 tahun, bagi aku cuma 1 hari. Bagi kamu 1000 tahun, bagi aku cuma 1 hari ya. Apa maknanya? Maknanya adalah segala hal yang mustahil itu boleh terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya minta pada Bu Dwi Purhayati ini, zikirkan terus ayatnya ya. Dia zikirkan, ba'da salat dia zikirkan, bawa dalam salat. Kemudian ketika dia teringat nak pergi haji, dia segerakan dia juga berzikir ayat itu ya. Jadi spesifik ya. Itu suratnya 32 ayat 5 ya, 32 ayat 5 ya. Islam adalah, ada Kak Masyi nih ya, Islam adalah menyeluruh, sudah lengkap, sangat indah dan suci ya, insyaallah. Dan Islam ini boleh digunakan oleh orang selain Islam ya, silahkan ya. Apakah harus masuk Islam dulu Pak Nas? Tak mesti juga ya. Kalau masuk Islam boleh, tak masuk Islam ilmunya bagus ya, silahkan diambil ya. Nah akhirnya ini tuan-tuan ya, ini Bapak Ibu ya, dia berangkat berdua dengan suami dia ya. Dia berangkat berdua dengan suami dia ya. Ini orang kampung, orang biasa ya. Dia pun awal dia terkejut sangat ya. Saya ada video ya, dia tunjukkan pada saya sekejap. Tunjukkan pada saya kamar dia ya. Kamar dia ditunjukkan. Sangat penting kan kamarnya. Tapi kalau di haji ini penting sangat kamar dia. Kita tengok kamar dia. Nah ini kamarnya dia ya. Ini kamarnya dia suaranya tak keluar ya. Siap. Nah ini kamarnya dia ya. Nah ini menghadap Ka'bah ya. Dia menghadap Ka'bah ya. Masya Allah ya. Untuk yang seperti ini biasanya ya, ini mahal sangat. Ini menghadap Ka'bah, Masya Allah ya. Terus kita ulang sekali lagi ya. Ini dia berangkat dengan suami dia ya. Tadinya dia berangkat hanya sendiri. Dia daftar seorang, dia ikut camp ya. Tapi dia bisa dapatkan keyakinan yang penuh ya. Sehingga dia bilang, ini Pak Nas, ini kamar saya Pak Nas ya. Ini kamar tempat tidur saya Pak Nas. Nah kamarnya bagaimana? Ya kamarnya itu ya, ini ya menghadap Ka'bah. Masya Allah ya. Saya pun haji tak macam ni. 4 kali haji saya tak dapat macam ni. So kawan-kawan, yakin saja bahwa ketika kita menggunakan ilmu magnet rezeki ini ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala kehidupan kita ya. Nah, ini ada lagi dari
Nah, ini Pak Safrizal dari Pekanbaru, ya. Ilmu magnet rezeki sudah menjadi kurikulum wajib bagi karyawan kami. Semua wajib mengikuti ilmu magnet rezeki, ya, mendengarkan serta mendiskusikan, ya. Audionya hasilnya alhamdulillah Rotte Bakery berhasil menjadi number one, ya, Entrepreneur Awards Sumatera, ya. Jadi dapatkan hadiah, ya. Awalnya dia pun tak percaya, ya. Awalnya dia tak percaya, dia pergi ke Bogor, kemudian dia jatuhkan bulb, ya, dia jatuhkan saja bulb, dijatuhkan ke tile, ya, keramik atau mozaik. Nah, kemudian di mozaik itu dia tulis, ya, 1000 hilang roti di seluruh Indonesia, ya. Apa yang terjadi dalam sekali jatuh, ya, itu bulb dia, ya, bulb dia tuh bertahan, tilenya yang seramiknya, yang keramiknya yang pecah begitu. Akhirnya yakin sekali dia, kemudian dia sebarkan ilmu ini pada karyawan-karyawannya dan akhirnya meledaklah omset dia, ya. Kemudian ada lagi Nining dari Medan, ya, suami saya kanker hidung, ya, stadium atau stage 4, ya. Kemudian alhamdulillah setelah mengikuti magnet rezeki dinyatakan oleh dokter bersih dan sembuh tanpa harus dioperasi atau kemoterapi, ya. Ini dari Nining dari Medan. Ada lagi, ya, Bunda Rizka daripada Palu. Saya bersama suami dan anak selamat dari tsunami, yang menggunakan prinsip dari magnet rezeki. Alhamdulillah saya boleh selamat dan menjadi kuat menghadapi ujian, ya. Jadi dia tergulung-gulung di tsunami, tuan-tuan, ya. Dia tergulung-gulung di tsunami. Kalau tergulung di kolam renang kan air saja, kan. Tapi ini dia tergulung di tsunami, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah dia menzikirkan salah satu zikir yang kita biasa bawakan, ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ini yang dizikirkan. Oh, Ustadz dari Hong Kong, Masya Allah. Nah, dia zikirkan zikir itu, akhirnya apa yang terjadi? Allah selamatkan dia, Masya Allah, ya. Ada lagi, ya, ramai yang dia tuh cancer, ya. Ya, apalagi kalau kita zikirkan malam hari, ya, Masya Allah, ya. Nah, itu kita ada program 1 hari, ada yang program 2 hari, ada yang program 3 hari, ada yang 2 jam, 3 jam, ya. Insya Allah nanti yang di IDCC, ya, yang di IDCC itu kita lebih kurangnya dari pukul 9, ya, pukul 9 sampai pukul 6. Jadi lama tuh, ya. So, bagi kawan-kawan yang di Malaysia, ya, silahkan, jom kita hadiri acaranya nanti insya Allah. Nah, ini ada satu lagi, ya, sebelum saya nanti nak bahas apa rahasianya kenapa mereka boleh seperti itu. Dan berkali-kali saya mengikuti materi magnet rezeki, dia tak paham-paham, ya, dia tak paham. Tapi saya tak menyerah, ya. Alhamdulillah 1 bulan setelah pulang dari mega seminar Sukabumi, saya dapat hadiah kereta, ya. Kereta CR-V gratis, free, percuma. Dia dapat CR-V percuma, tuan-puan, ya. Nah, ini kereta dia, ya. Nah, ini kereta dia, ya. Dia dapatkan kereta percuma, ya. 1 hari tak lama lah, Ustaz. Saya suka kalau 3 hari, iyalah. Ya, tapi kita ikutlah semualah. Yang 1 hari ke 3 hari. Nah, ini namanya Mbak Ika. Mbak Ika ini, tuan-puan, ya, dia nih suami dia ini adalah driver, ya, dari seorang pebisnis daripada Taiwan. Dia buka kilang di Indonesia. Kemudian, ya, masa itu dia jalan, ya, bersama dengan suami dia. Nah, Ika ini dia ikut training magnet rezeki, dia ikut acaranya. Setelah itu dia meng-LOP-kan, ya, meng-law of projection, ya. Dia LOP nak kereta warna putih, ya, kereta warna putih. Kemudian dia pancarkan kereta putih. Kemudian betul lah dapat kereta putih, kan? Dalam waktu 1 bulan, ya, dalam waktu 1 bulan. Nah, ini suami dia pulang, "Mah, kamu tak payah beli kereta. Saya dapat kereta daripada bos saya," ya. Kemudian akhirnya, dari Papua, Masya Allah, salam Papua. Aman, ya, Papua, ya. Kemudian nama suami dia namanya Pak Gombar, gitu kan.
kemudian bagaimana ceritanya, kenapa kok boleh dapat seperti itu ya. Kemudian dia cerita ya kalau bos dia ya, nak ganti kereta ya. Dia tanyakan, "Bar, ya, you pakai kereta kecil tu ya, isteri kamu pakai apa?" Ya, kemudian kata Gombar ini, "Ya pakai motor bos ya. Kalau hujan macam mana?" "Ya kalau hujan basah bos." Kemudian akhirnya dia ya, dia pikir dia cakap macam ni bosnya ya, "You bawa kereta saya nak ganti yang baru." Sudah macam tu lah. Dibagi keretanya ya, dan akhirnya dapatlah kereta seperti ini. So siapa nak dapat seperti itu, katakan saya. InsyaAllah. Adha daripada Johor. Ya Abang Adha, salam ya, rekan bisnis minyak dan nasi Arab. Oh ya, bisnis minyak dan nasi Arab ya. Bang Adha yang kemarin ikut kan, ikut program kita 2 hari kan ya. Okey, dari Johor ya. Nak register tu nanti saya bagi number, untuk register. So tuan-tuan, ini adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya bagikan beberapa saya nak tunjukkan sikit dulu ya. Saya pun gunakan ilmu ini ya. Saya nak jumpa Habibie ya. Saya cakap dalam fikiran saya, jumpa Habibie, alhamdulillah saya jumpa dengan Pak Habibie ya. Kemudian saya nak jumpa dengan, kan macam ni tuan-tuan. Ilmu saya ni, ilmu yang Allah titip pada saya ni sebenarnya ilmu Allah ya, ilmu yang sudah ada ya. Saya pun menghimpun daripada agama saya ya, kemudian saya gali lebih dalam ya, kemudian saya try untuk diri saya nak pergi sini jadi, saya nak pergi sini jadi. Nah, ketika saya nak pergi ke Malaysia ni karena saya pernah duduk dekat Malaysia, so hati saya terpautlah dengan Malaysia. Kemudian akhirnya saya fikirkan dalam fikiran saya nak jumpa dengan Mufti Malaysia ya. Nah, IDCC itu apa ya? IDCC itu International, saya tak faham lah IDCC. Coba googling lah, IDCC Shah Alam ya, IDCC Shah Alam. Kemudian saya pancarkan dalam pikiran saya, nak jumpa Datuk Sri Mufti Malaysia. Datuk Sri Mufti Malaysia. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi tuan-tuan. Subhanallah. Ini Datuk Sri Mufti ya. Datuk Sri Mufti sangat humble lah ya. Beliau ni saya diterima di ruang kerja dia ya, ini namanya Encik Yani. Encik Yani ni ya, berkali-kali datang ke sana, dia diterimanya di ruang meeting ya, di meeting room. Saya diterima di private room ya. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Nah, ketika saya bagi buku saya ya, ini buku yang dia pegang ni ya, ini buku, ada buku sedikit ini. Nah, ini dia dibuka, kemudian dia baca sedikit lah. Kemudian dia minta tanda tangan saya tuan-tuan. Allah Karim. Tapi ini menandakan humble sangat lah ya. Oh ya, Ideal Convention Center sana. Dia menandakan bahwa beliau ni sangat humble. Beliau ni humble sangat ya. Ketika saya tanda tangan ya, dia pun melihat saya tuan-tuan. Biasanya macam ni tuan-tuan. Biasa kalau kita ni orang dah famous kan, dia dah 400 buku. Saya siapa? Saya baru 6 buku. Dia dah 400 buku. Di posisi dia adalah Datuk Sri Mufti Malaysia. Sangat-sangat luar biasa kan. Tapi Masya Allah ya, masa saya ni tanda tangan, dia melihat tanda tangan saya ya. Ini artinya dia humble lah ya. So kita doakan ya, semoga Datuk Sri Mufti Malaysia ni dipanjangkan umurnya, dimuliakan ya, kemudian dibahagiakan kehidupannya, seluruh keluarganya dijaga ya, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. So tuan-tuan, saya dah cuba ilmu ini untuk diri saya ya. Saya nak pergi keliling dunia ya, akhirnya saya pergi keliling dunia bersama dengan isteri saya ya, pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Singapura, pergi Malaysia, pergi Korea, pergi Jepang ya. Kemudian ini masih Jepang, saya balik lagi dengan anak saya di Jepang. Kemudian kita pergi ke Turki, saya sampai 3 kali pergi ke Turki. Kemudian saya pribadi 8 kali, kalau saya dengan istri 3 kali. Kemudian saya ini yang ke-9 dengan anak saya. Kemudian saya pergi Belgium, kemudian saya pergi Paris ya. Kemudian saya ya jalan-jalan sekitar Paris, saya balik lagi Paris dengan anak saya ya. Kemudian saya pergi Belanda ya, Netherlands ya, kemudian lihat bunga tulip. Kita pergi ke London ya, kemudian ini London Bridge, London. Kemudian kita pergi Dubai ya, saya naik yang paling tinggi ni ya. Kemudian kita ke Abu Dhabi ya. Abu Dhabi tu saya cuba kereta Ferrari lah ya. Kemudian kita ke Gibraltar, ini Jabal Tariq. Jabal Tariq ni adalah tempat pertama kalinya Islam masuk di Europe lah.
kemudian Andalus, ya, ini masjid yang sudah jadi gereja. Kemudian ini adalah dari luar ya, masuk kita. Kemudian kita pergi Kuwait, pergi Petra, Jordan, pergi Australia, ya. Ini saya penasaran dengan ini apa, Opera ya, Opera House. Ternyata di Taman Mini Indonesia Indah ada. Kemudian ini ke Hawaii ya, ini adalah wedding anniversary saya yang ke-17. Cuma memang tak ada apa-apa ya, saya hanya di belakangnya tuh apa ya, karena akhirnya dapat spanduk tuan-tuan. Dapat billboard. Karena yang lain-lain itu hanya macam inilah ya, hanya apa namanya, kebun kelapa. Kebun kelapa. Tapi ada satu lah ya, foto yang unik yang kita dapatkan. Alhamdulillah, ini adalah batu-batu vulkanik ya, karena dia adalah termasuk salah satu jajaran pulau yang memiliki apa namanya, gunung berapi yang masih aktif. Kemudian saya pergi ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian saat saya ke Masjidil Aqsa, saat saya pergi Masjidil Aqsa, saya nak juga pergi Gaza. Akhirnya alhamdulillah saya pergi Gaza. So tuan-tuan ya, apapun yang kita fikirkan, insya Allah boleh jadi tuan-tuan. Saya nak pergi umrah ya, kemudian akhirnya saya pergi umrah sampai saat ini saya 30 kali pergi umrah ya. Kemudian saya nak pergi haji berkali-kali, saya alhamdulillah 4 kali ya, pergi haji. Saya harus hati-hati cakap seperti ini tuan-tuan. Kesannya ya, yang terkesan ya, saya ni seperti menunjukkan apa yang saya bisa. Tak, saya tak bisa apa-apa tuan-tuan ya. Saya tak boleh apa-apa tuan-tuan. Allah lah yang boleh semuanya kan. Ya, saya ni hanya memesan. Allah izinkan, alhamdulillah. Ya, ada juga yang tak Allah izinkan ya. Maka kita tak boleh mengatakan bahwa apapun yang kita nak jadi tak ya. Ada yang tak Allah izinkan. Ini yang Allah tak izinkan pada saya. Saya nak anak lelaki ya, tapi Allah tak bagi ya. Allah tak bagi. Okeylah ya. 6 saya anak perempuan ya. Kemudian saya tak dapatkan lelaki ya. Tapi apa yang saya minta ya, itu Allah bagi ya. Ini adalah projek-projek saya ya, yang semuanya tu hanya dalam fikiran saya lah. Nah, semuanya jadi. So, kita dah lama ni ya perkenalan. So, kita langsung masuk ya ke sudah masuk juga ya. Tadi contoh-contoh lah tuan-tuan ya. Nah, materinya adalah law of projection ya. Law of projection. Kalau di barat tu ada law of attraction ya, law of attraction. Saya sarankan kawan-kawan yang nak dapatkan keajaiban, jangan lagi pakai law of attraction ya. Jangan lagi pakai law of attraction. Kenapa? Karena law of attraction ini bagus, ilmunya bagus, tapi ada yang bertabrak-tabrakan. Itu yang nantinya kita tak dapat keajaiban ya. Kan pernah dengar kan law of attraction kan ya. Law of attraction adalah hukum tarik menarik. Itu dikatakan oleh Rhonda Byrne dalam bukunya The Secret. Kemudian banyak lagi pembicara-pembicara lain menguatkan itu, law of attraction, law of attraction. Kehadiran saya pun belajar law of attraction ya. Saya pun belajar, tapi sebenarnya ada persoalan di sana ya. Satu, persoalannya adalah dia tak membezakan antara khalik dengan makhluk. Dan ini persoalan tuan-tuan ya. Dia tak membezakan antara khalik dengan makhluk. Dia katakan bahwa everything in the universe is energy. Okey, segala sesuatu adalah energi. Kita pun pakai juga, ya kan? Tapi energi Allah dengan energi manusia ini beza, tuan-puan. Ya. Seandainya ya ini laut, ya, kemudian kita ambil ya air, ya, kemudian kita keluarkan, kemudian ada yang menetes, ya, dari jari kita, itulah energinya makhluk, ya. Itulah ilmunya makhluk. Sementara energinya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu seperti lautan itu, ya. Jadi kita tak sedikit pun boleh membandingkan antara diri kita dengan Khalik, ya. Kita tidur pun, ya, kita tak sanggup lah, kita tak tidur kan, ya. Sanggup tak kita tak tidur 24 jam? Tak sanggup, ya. 24 jam, 30 hari, kemudian 12, tak sanggup, kita tak sanggup. Kita jaga diri kita pun kita tak sanggup, ya. Kita jaga diri kita tak sanggup. Macam mana kita nak jaga semua alam ini, ya? Macam mana, ya? So, tuan-puan, bezakan antara Khalik dengan makhluk. Ya, kita ni user, makhluk. Masa Allah izinkan, jadi. Kalau Allah tak izinkan, tak jadi, ya. Maka kita kena dapatkan ridha Allah agar apapun yang kita inginkan tu, ya. Maka orang-orang yang saleh, dia tahu apa yang Allah
izinkan buat dia apa yang tadi izinkan, ya. Nah, maka dia hanya bergerak pada apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini persoalan, ya, persoalan law of attraction itu. Dia tak membezakan antara khalik dan makhluk. Sehingga ketika dia mengatakan bahwa apapun yang saya boleh bisa, saya lah Tuhan. Ada dalam bukunya, dalam buku The Secret itu, ya, ada kalimat paling akhir tuh, ya, dikatakan kitalah pencipta keajaiban, ya. Kitalah pencipta keajaiban, kitalah Tuhan. Nauzubillah, ya, tak, kita bukan Tuhan. Kita ni makhluk. Nah, maka ini yang persoalan pertama. Law of attraction tak membezakan antara khalik dengan makhluk. Nah, ketika kita belajar ini, tuan-puan, mohon izin, kalaulah kita belajar ilmu law of attraction ini, kita akan keluar daripada agama. Kita akan keluar daripada tauhid kita, ya. Kita akan keluar. Hati-hati karena ini yang sedang, ya, intinya kita taklah, ya, seperti khalik kita, ya. Yang kedua, ya, ada hal yang bertabrak-tabrakan di sana tuh, ya, dia tak selaras, yaitu tentang positif menarik yang positif, negatif menarik yang negatif, ya. Padahal tak macam tu. Positif menarik negatif, negatif menarik yang positif, ya. Itulah Allah katakan, ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, ya. Jadi segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, ya. Ada lelaki, ada perempuan, ya. Ada positif, ada negatif, ya. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nah, ini tuh berpasang-pasangan. Jadi lelaki menarik perempuan, perempuan menarik lelaki. Bukan lelaki menarik lelaki. Maka kalau kita percaya dengan konsep itu, ya, hukum tarik menarik, positif menarik yang positif, negatif menarik yang negatif, itu membongkar semua ilmu sains yang selama ini kita pelajari, ya. Saya orang sains, saya jabatan kimia dekat UTM, University Teknologi Malaysia. Saya pernah menjadi research assistant kat sana, ya. So, tuan-puan, positif menarik yang negatif, utara menarik yang selatan, ya. So, jangan pakai lagi law of attraction, ya. Itu konsep dia tak akan jadilah. Dia pseudo-science lah, ya. Dia melawan sains, tuan-puan, ya. Dia kata dia menghormati sains, tapi dia malah menabrak sains. Yang ketiga, tuan-puan, ya, yang ketiga, ya, apa namanya nih, ya, dia tidak ada, ya, tadi sudah saya sampaikan, ya, minimal dua inilah, ya, dua ini saja dulu, ya. Dia ada beberapa, ada 5 catatan saya pada law of attraction. Nanti saya sampaikan dalam kesempatan yang lain. Dua ini saja sudah bermasalah, tuan-tuan, ya. Tak membezakan khalik dengan makhluk, dan, ya, dia hukum tarik menarik. Nah, apa yang betul? Yang betul adalah law of projection. Apa yang kita proyeksikan, ya, terpancar ke alam, maka dia akan jadi, tuan-puan. Macam hubungan dengan laptop lah. Laptop, projector, kemudian ada layar, ya. Apapun yang di laptop diproyeksikan oleh laptop, kemudian sama dengan apa yang ada di layar. Mohon maaf, ya, saya gunakan bahasa Malaysia ni. Nah, so sama dengan otak kita, ya. Otak kita ni seperti ini, ya. Ini otak kita, ya. Dia memiliki power, dia power sangat, ya. Sudah banyak yang mempelajari tentang kekuatan otak, ya. Nah, dia masuk 2 juta informasi, 2 juta energi per detik, ya. Per saat dia masuk. Sekarang ini, tuan-puan, ya, ketika saya sampaikan ini, ya, saya di Indonesia, ya, kemudian ada di tempat-tempat yang lain, ya. Dia sedang menyerap energi saya, kan. Energi itu ilmu lah, ya, kan. Kemudian dia masukkan 2 juta informasi, kemudian dia memancarkan 60.000 fikiran setiap hari, ya. Suka tak suka, mau tak mau, sengaja tak sengaja, kemudian tidur maupun terjaga, dia selalu memancarkan. Dan inilah yang menjadi nasib kita. So, nasib kita sebenarnya, ya, adalah apa yang kita pancarkan, dan semuanya jadi, tuan-puan, ya. Semuanya jadi. Kalau Allah izinkan, jadi semuanya, ya. Nah, maka yang harus kita perhatikan adalah apa yang kita pancarkan. Ketika saya nak pergi Paris misalnya, ya, saya nak pergi ke Paris, maka saya pancarkan itulah Paris, datanglah, begitu, ya. Panas, tak payah kerja kah, ya. Nah, ini dia, ya, kan saya katakan, ya, duduk diam rezeki datang sendiri, kan. Duduk diam rezeki datang sendiri. Kemudian ada yang bertanya, Pak Nas,
Kenapa kita hanya duduk diam saja? Bukankah kita harus bekerja? Ya. Um, Coba tanyakan pada ustaz mana-mana pun, ya. Kemudian coba gali dalam Al-Quran, ya. Ada tak, ya, satu ayat sahaja, satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan kalau nak banyak uang kerja, nak banyak uang kerjalah, nak banyak uang kerjalah, ada tak? Ya. Kalau di mana-mana buku motivasi itulah yang disampaikan, ya. Nak banyak uang kerja, nak banyak uang kerja, ya. Nak banyak uang kerja. Padahal kita tak payah bekerja, tuan-tuan. Tapi tolong, ya, ini materi ini masih panjang, tuan-tuan, ya. Jadi jangan di stop dulu. Tapi lebih kurang begitulah. Kita sebenarnya tak perlu kerja. Kita ada yang kita inginkan, ada yang kita nak. Ya, seperti saya misalnya, ya. Saya tuh nak pergi Paris. Apa yang saya lakukan? Saya tak kerja. Untuk apa saya kerja? Saya tak bekerja, tuan-puan, ya. Pun sekarang ini apa yang saya lakukan di YouTube ni, saya tak bekerja. Saya pergi IDCC, saya pergi super training masa tu, ya. Saya pergi ke Malaysia. Saya tak bekerja, tuan-puan, ya. Saya tak bekerja. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan tu seperti ayatnya. Nah, ini ada ayatnya, tuan-puan, ya. Jadi dalam Al-Quran pun kita boleh dapat uang banyak, ya. Dapat uang banyak, boleh tak? Boleh, ya. Nah, tapi nanti ada banyak definisi lah, ya. Ada banyak jurus, ya. Kita kena belajar pelan-pelan lah, kan. Nah, so nanti tuan-tuan boleh dengarkan materi saya di Telegram. Di sana dah lengkap sangat lah. Ada 45 jurus. Kalau nak didengarkan itu lebih kurang 50 jam, tuan-tuan. 50 jam, ya. 44 jurus. Nah, itu silakan didengarkan. Banyak sekali keterangan-keterangan saya. Nah, kita tengok dalam ayat ini, tuan-tuan, ya. Kata Allah, mohon ampun, ya. Mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi kalau kita ada dosa tak apa. Ya, it's okay, ya. Karena Allah Maha Pengampun, tapi janganlah kita merasa bahwa kita harus kena berbuat dosa. Ada dosa kita minta ampun. Karena kalau Allah sudah ampuni, apa kata Allah? Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya, yursilis samaa alaikum midrara. Akan Allah turunkan hujan dengan lebat. Nah, lebat ini kan banyak sangat, kan? lebat tu banyak sangat. Kalau uang, dia bukanlah RM3.000, RM2.000, RM5.000 satu bulan, bukan. Itu namanya rintik-rintik, gerimis, kan? Oh ya, nama telegramnya T.MA. Ya, okey, saya bagi nanti sekejap, ya, untuk yang bertanya dari awal. So, hujan lebat tu macam mana? Ya, hujan lebat itu RM100.000 lah, ya. RM200.000. Nah, itu, ya. Nak tak seperti itu? Nak duit banyak, ya. Nah, so kalau nak duit banyak, ini kan Allah katakan lebat. Kemudian ada yang bertanya lah, Pak Nas, apakah ada hubungan antara hujan lebat tu dengan uang, Pak Nas? Tengok ayat berikutnya. Dan membanyakkan harta. Membanyakkan harta. Wa yumdidkum bi amwalin. So, ya, kalau nak duit banyak, nak harta banyak, ya. Apa yang kita kena lakukan? Mohon ampun, ya. Nak banyak harta, mohon ampun. Nak banyak harta, mohon ampun. Kita itu sahajalah. Itu sahaja. Tak payah bekerja. Ya, so bekerja itu konsep barat lah. Ya, konsep orang yang tak kenal Tuhan lah. Nak banyak harta, jangan lagi bekerja, tapi mohon ampun. Karena tak ada satu pun ayat dalam Al-Quran. Nak banyak uang, ya, kerja tak ada. Tak ada. Nak banyak uang, kerja tak. Ya. Ini surahnya 71, ya, surah 71 ayatnya 10, 11, 12. Nah, tengok, ya. Harta dah cukup sebenarnya, kan? Banyak harta dah cukup, tapi Allah tak tambahkan dengan apa? Anak-anak, mungkin downline, mungkin anak cabang, mungkin anak perusahaan, kan? Anak-anak ni anak biologis juga. Kemudian kebun, ya kan? Kebun-kebun sudah dibagi banyak harta, tambah anak, tambah kebun, tambah sungai. Allah bagi semua. Ya. It means passive income lah. Ya. Dia tak payah bekerja, Ya. Karena memang tak ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan kita kena bekerja. Untuk apa bekerja? Capek, kan? Bukanlah ayat 70 surat, ya, surat 71 surat Nuh. Percaya ke tak dengan ayat ini? Percaya tak? Ya. So apa yang kena dilakukan? Mohon ampun. Nah, tuan-puan, percaya ke tak? Ya, percaya? Mengapa kamu tak percaya? Allah yang cakap kita tak percaya. Karena kita kerja lagi, kan? Untuk apa kerja, tuan-puan?
Kau bekerja. So, ya, apa yang kita perlu lakukan? Nah, ni orang kenal Allah, ya, orang tak kenal Allah, nak wang banyak, kerja. Kerja. Ya. Nak wang banyak. Ini orang tak kenal Allah lah. Ya. Tapi orang kenal Allah, dia nak wang banyak, minta ampun. Ya. Itu sahaja. Nah, cuma kan minta ampunnya di mana? Ya. Nah, itu yang kita pelajari. So, ilmu magnet rezeki ni, ya, ilmu magnet rezeki ni banyak. Ya, ada 101 jurus. Jurus yang apa namanya? Ini jurus awalnya lah, ibarat pokok. Dia ada pokok utama kan, ada batang utama kan. Kemudian ada dahan-dahan, ada ranting-ranting. Nah, ranting-ranting dan dahan-dahan inilah ada 100 jurus. Satu jurus ini adalah jurus ini yang namanya perisai rezeki. Nah, bagi yang tadi bertanya, Pak Nas, channelnya apa? Ini channelnya. Silakan nanti di screenshot atau apa. T.me, mohon maaf ya saya gunakan bahasa Indonesia. T.me garis miring audio magnet rezeki, ya, atau T.me garis miring rahasia magnet rezeki. Kalau yang di atas ini saya hanya audionya sahaja, ya, tak ada yang lain, hanya audio, informasi sedikit, kemudian saya hapus, informasi sedikit saya hapus, ya, so supaya dia bersih lah, ya, hanya audio sahaja. Tapi kalau yang ini dia interaksi lah kita, ya, interaksi. Bagaimana caranya agar kita ajaib apa yang kita fikirkan boleh langsung ada, terutama yang kecil-kecil untuk sehari-hari? So, gimana caranya? Jangan ada dosa satupun. Jangan ada dosa satupun. Law of attraction positive. Ya, intinya law of attraction jangan gunakan lah. Itu termasuk salah satu dosa lah. Ya, percaya dengan law of attraction adalah salah satu dosa. Ya, jangan lagi pakai. Ya. Nah, kemudian sekarang kita gunakan ini, ya. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah yang kita pancarkan tak bagus. Itu dosa, kan? Ya. Yang kita pancarkan tak bagus, yang kita serap tak bagus, sehingga akhirnya jadi nasib. Ya. Nah, itu saja tuan-tuan. Nah, so ilmu magnet rezeki adalah hati-hati dengan apa yang terserap. Hati-hati dengan apa yang terpancar. Kalau yang terpancar itu semua pasti jadi, ya. Nah, yang terpancar ini terkadang kan yang terpancar kita kan dosa kan, ya. So ilmu magnet rezeki akan membersihkan apa-apa yang kita pancarkan ini bersih sahaja. Nak sihat, pergi ke rumah sihat, ya. Kemudian jangan cakap susah, katakan tidak senang, tidak mudah, ya. Jangan katakan jam ni jam. Loh, kita sedang melakukan law of projection. Jam. Jangan katakan tu, ya. Tapi katakan apa? Penuh, ya. Kereta kan penuh, bagus kan? Ya, banyak orang kan, ramai orang yang boleh beri kereta kan, bagus kan? So, pancarkan yang bagus-bagus saja, ya. Pancarkan yang bagus, ya. Ada amanah keluarga. Insyaallah, ya. Misalnya amanah kan, hutang, ya. Hutang, Pak Nas saya banyak hutang. Tak boleh cakap tu, ya. Tak boleh cakap tu. Kalau kita bilang utang, akhirnya kita kerja keras kan akhirnya. So jangan cakap utang lagi, cakapnya apa? Amanah, ya, amanah. So kita mengganti semua apa yang kita pancarkan. Semua yang kita pancarkan kita ganti, termasuk dendam-dendam kita. Kita ada dendam kan di masa lalu kan. Kita tersakiti oleh orang lain, ya, kemudian kita rasa itu masuk dalam hati kita. Dosa riba, ya. Saya tak nak masuk pada kaitan fikih, ya, karena riba ni berbeza-beza setiap orang, ya. So saya tak nak masuk dalam area fikih, tapi silakanlah kalau akak mengatakan bahwa yang ini dosa, ya tinggalkanlah, ya. Tapi kalau ilmunya belum sampai, ya belajarlah, ya. Lebih kurang itulah, ya. Saya tak nak masuk dalam kaidah fikihnya, ya, karena riba ini berbeza pendapat di antara banyak orang, ya. Saya tak nak masuk, ya. Oke, pakai bahasa Malaysia aja. Sekalian belajar, ya. Alright. Tadi ada orang Indonesia, dia nak belajar bahasa Malaysia. So tuan-tuan, itu dulu, ya. Ini law of projection ni adalah materi inti daripada magnet rezeki. Kita nak gantikan law of attraction dengan law of projection, ya. Setuju tuan-tuan? Setuju, ya? Menarik piutang tu, ya. Macam mana cara menarik piutang? Cara menarik piutang jangan ditagih. Jangan ditagih. So apa yang kita lakukan, ya?
Jangan ditagih. Nah, menarik piutang, misalnya ada orang yang hutang pada kita kan, dia berhutang pada kita, kemudian cuma kan yang selama ini yang kita lakukan pada dia apa? Yang kita lakukan dosa kan. Kita datang pada dia, kita menghina dia, kita rendahkan dia dalam hati kita, baru dalam hati. Ya, itu orang sudahlah dulu saat perlu saja dan datang pada saya. Sekarang nih saat saya perlu, ya, saya pun tak dapat uang daripada dia. Ya, betul-betul zolim lah. Itu kan seuzon, kan? Terus apa yang kita lakukan? Hati-hati, ya. Jangan ditagih. Nah, so apa yang kita bisa lakukan? Apa yang boleh kita lakukan? Yang boleh kita lakukan, kita doakan. Ya Allah, karena uang saya dibawa sama dia, ya. Tok di utara Malaysia, belum lagi. Doakan ya, insya Allah, mudah-mudahan. Karena uang saya dibawa pada dia, ya Allah, saya minta, ya, agar Engkau balas aku berlipat-lipat ganda, karena saya telah rela, ya, dia ambil uangnya, ya. Saya doakan, ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, masukkan dia dalam syurga, ya, muliakan dia dengan semua keluarga-keluarga dia, ya. So, kalau itu yang terjadi, tuan-puan, dia datang sendiri, tuan-puan, dia datang sendiri, ya, bawakan uang, dia ingat, masya Allah, saya ini ingat, kirim doa kebaikan, ya, kirim doa kebaikan kepada orang, ya. Selama ini kita menarik piutang tuh dengan paksa, tahu, ya, kita datang, kita hina dia, ya, kita tunjuk tangan, ya, muka dia, akhirnya apa yang terjadi? Silaturahim terputus, ya, akhirnya dosa lagi kan. So, hati-hati dengan dosa, ya. Seorang magnet rezeki yang dia pikirkan adalah dia tak nak buat dosa lagi, ya. Kaitannya dengan apa? Dengan pekerjaan, dia datang ke office dia taklah berbuat dosa lagi kan, ya. Dia tak payah kerja, tapi hati-hati dengan dosa, tak gosip, tak menyuap, tak ada rasuah, tak ada ini, ya. So, perasaan lama, ya, doa belum terkabul, ramai sangat, ya. Nah, setelah itu kan akhirnya kita mulai munculkan apa-apa yang kita, oke begini. So, intinya adalah ini pikiran, di dalamnya ini ada perasaan, ya. Pikiran, perasaan, spiritual, ya. Pikiran, perasaan, spiritual. Pikiran kita buat bersih, perasaan kita buat bersih, spiritual kita buat bersih, maka insya Allah yang terpancar pun bagus. Nah, ketika semua terpancar bagus, kita nak apa jadi. Dalilnya apa? Ada satu hadis, ya, kalaulah Allah sudah ridha terhadap seorang hamba, ya, maka Allah jadi matanya dia untuk melihat, Allah jadi tangannya dia untuk mengambil, Allah jadi kakinya dia untuk berjalan. Artinya Allah kabulkan semua apa yang dia nak. Kalau dia udah bersih. So, bersihkan pikiran, bersihkan perasaan, bersihkan spiritual. Itu dulu, ya. Nah, apa jadi? Yalah. Nah, kalau kun fayakun, ini ilmunya Allah. Ilmunya kun fayakun itu ilmunya Allah, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan kita masuk dalam ilmunya Allah. Oke? Itu ilmunya Allah. Nah, ilmunya kita apa? Dalam 51 ayat 23. 51 ayat 23. Terakhir, ya. Tapi saya teringat satu hal, ya, karena tadi ada yang menulis kat sana. 5123. Oke. Sekejap, ya. Nah, ini dia, ya, saya translatekan ke bahasa Malaysia. Nah, ini dia. Oke. Saya besarkan, ya. Nah, ini dia. Maka demi Tuhan langit dan bumi, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang tersebut itu tetap benar, tidak patut diragu-ragukan, sebagaimana tidak sepatutnya diragukan benar yang kamu dapat berkata-kata. Apa saya tak paham? Saya gantilah dengan bahasa Indonesia. Maaf, ya. Nah, ini Indonesia mungkin lebih paham saya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu, ya, betul-betul terjadi, ya, benar-benar terjadi yang dijanjikan, ya. Fa rabbis samai wal ard innahu lahaq. Jadi kalau Allah, ya, kalau Allah kun fayakun. Kalau manusia innahu lahaq, betul-betul terjadi, ya. Mithlama, sebagaimana apa, ya, sebagaimana apa, seperti perkataan sebagaimana apa yang, ya,
Annakum tantikun, apa yang perkataan yang kamu ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan jadi. Ini surat 51 ayat 23. 51 ayat 23 ya. 51. Fa rabbis samai wal ard. Software apa nih? Al-Quran Majid. Software pun ditanya juga. Oke tuan-tuan, mohon izin ya. Insya Allah nanti kita jumpa lagi ya. Nanti saya akan buat live lagi. Mudah-mudahan kita boleh membahas kaitan dengan yang lain. Nah, tapi tadi kita ada pelajaran kan, menarik piutang ya. Kita banyak dosa kan ya. Kita banyak dosa, memutus silaturahim. Maka hati-hati dengan dosa. Kalau kita ada audio saya berjudul menarik piutang. Silakan didengarkan ya. Silakan didengarkan ya di di channel Telegram saya. So tuan-tuan, itu dulu ya. Kita akan bincang lagi dalam kesempatan yang lainnya. Saya Nasrullah undur diri. Oke, ini adalah baju Magnet Rezeki. Ini logo kita lah, M1R. Magnet Rezeki 1 ya. Magnet Rezeki 1, MR1 di share Telegram. Ya, ada di Telegram kan. Tadi kan sudah saya kasih ya. Telegram tuh ya, yang ini ya, di audiomagnetrezeki.com. Audio Magnet Rezeki dan rahasia Magnet Rezeki. Silahkan ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini silakan ya, nanti di diikutilah ke sini ya. Terima kasih. Saya Nasrullah, sampai jumpa ya. Dalam kesempatan yang berikutnya saya doakan ya kawan-kawan semuanya, semua yang mengikuti live ini dan juga yang mengikuti siaran ulangnya, tundanya, yang mengikuti pelajarannya, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman nama akhirnya nih, saya baru kali ini.